Untuk membahas lebih jauh terkait dengan nama KSAL, Pak Yudo Margono yang sudah disetujui sebagai calon Panglima TNI, saya akan berbincang dengan dua narasumber yang bergabung. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan juga intelijen, yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan juga Cyber. Selamat malam, Bu Nuning, apa kabar? Sehat? Selamat malam. Ya. Selamat malam. Kami juga masih menunggu bergabungnya Mas Dev Laksono lewat sambungan telepon, anggota Komisi 1. Halo Mas Dev. Sudah hadir, gimana kabar? Baik, kabar baik. Mas Dev, saya mungkin akan langsung ke Anda karena kabarnya Anda ikut baik. ke rumah Pak Yudo ya. Saat ini seperti apa situasi di sana, Mas Dev? Intinya penuh hangat dan kekeluargaan, cuman kita pas nyampe berbarengan dengan waktu sholat maghrib, jadi kita break maghrib dulu. Nah, baru kita gantian dan juga kita ngobrol-ngobrol, kita melihat ketemu dengan keluarganya Pak Laksamana Yudo, kita lihat sangat akrab dan juga makin kita yakin bahwa beliau akan menjadi penerus yang baik untuk memimpin TNI ke depannya. Oke, baik Mas Dev, saya ke Bu Nuning sekarang. Bu Nuning, ini kita lihat Mas Dev dan teman-teman Komisi 1 sedang berkunjung ke rumah Pak Yudo setelah fit and proper test. Apa yang Bu Nuning lihat dari pertemuan ini dan juga proses fit and proper test tadi, Bu? Pertama saya soroti terkait dengan proses fit and proper ya. Tadi berjalan dengan baik dan tanya jawab juga saya melihat dari media tentunya karena sudah tidak anggota DPR lagi. Jadi berlangsung juga dengan bagus dan dijawab juga dengan baik oleh Bapak Laksamana TNI Yudo Margono. Ya memang beliau kan hanya 1 tahun ya dengan PR segitu banyak. Kalau saja itu bisa 60% terlaksana sudah sangat baik. Dan saya yakin dengan beliau memiliki kemampuan, interoperabilitas juga bagus dan menjaga sinergitas dengan matra terkait ya, matra di TNI maupun kementerian lembaga serta Polri dan Badan Intelijen Negara itu juga baik ya. Saya rasa mungkin itu sangat membantu bagaimana beliau dapat melaksanakan tugasnya. Jadi kalau menurut penilaian saya, karena saya juga sudah beberapa kali sebagai anggota DPR Komisi 1 mengikuti fit and proper Panglima TNI, jadi saya bersyukur tadi berjalan dengan cukup baik. Dan pertemuan sekarang di kediaman saya melihat beliau dan Ibu Vero Yulis menerima rekan-rekan dari Komisi 1 DPR RI dengan baik, dengan seramah, dan katanya akan ada hidangan khusus. Saya rasa mungkin hal itu kepiawaian Bapak dan Ibu Yudo Margono dalam jamu. Oke, akan ada makanan khusus, mungkin yang tahu makanan apa Mas Dev, karena yang berada di sana. Jadi sebetulnya tujuan ini selain verifikasi faktual, apalagi Mas Dev, dan tadi yang paling penting yang menurut Anda menjadi catatan dalam fit and proper test itu apa? Jadi gini, pertama kan kita verifikasi data-data administrasi. Jadi kita periksa semua data-datanya, lalu setelah data-data diperiksa, terus kita melanjutkan fit and proper, beliau sudah memberikan pemaparan, tanya jawab, dan sekarang kita verifikasi faktual, melihat ini rumahnya, kediamannya, keluarganya. Karena yang penting juga untuk kita ketahui, karena beliau akan memimpin lebih dari 500 juta prajurit TNI dan memiliki rumah yang kuat, supporting system yang jelas, itu penting untuk menjalankan tugas-tugas fungsi yang amat berat selama ke depan. Apalagi tahun depan itu sudah masuk tahun politik, di mana segala macam fokus pemerintahan dan juga parlemen terpecah untuk menjelang pemilu akan datang. Nah, ini pentingnya Panglima itu benar-benar bisa menjaga netralitas TNI dan juga menjaga situasi yang aman sehingga pada saat pemilu itu tidak ada gejolak-gejolak ataupun potensi-potensi kendala yang akan muncul. Oke, jadi karena akan masuk ke tahun politik juga ya Mas Dev, ini juga tentu menjadi hal
yang perlu diperhatikan oleh Panglima TNI yang baru nanti akan dilantik, dalam hal ini adalah Pak Yudo. Tadi Pak Yudo juga fokus terhadap isu soal SDM. Nah, apakah ini juga menurut Anda memang penting dan seperti apa kemudian tadi yang digali oleh Komisi 1 terkait dengan SDM di internal TNI ini? Nah, itu yang saya tanyakan juga, karena mengingat masing-masing matra dan juga Kemhan dan juga TNI sendiri memiliki berbagai macam institusi pendidikan, kampus-kampus, universitas. Nah, ini penting untuk ditingkatkan baik kualitas prajuritnya sendiri, kualitas lembaga pendidikannya sendiri, dan juga mempersiapkan untuk benar-benar kita masuk di dalam era digitalisasi. Jadi pertempuran nanti kan sudah perang itu bukan hanya ancaman, itu bukan hanya ancaman fisik lagi konvensional, tapi sudah ancaman digital, dan itu juga berkaitan dengan kedaulatan digital kita juga, dan di mana TNI memiliki peran yang besar untuk memastikan bahwa kita di dalam dunia digital itu benar-benar berkuasa dan berdaulat, dan juga bisa menghentikan segala macam ancaman-ancaman yang ada, baik itu hanya serangan hoax ataupun itu juga fitnah yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Nah, itu juga yang kita hadapi dan kita selesaikan di daerah-daerah konflik seperti di Papua. Nah, ini perannya memiliki tubuh personel TNI yang benar-benar melek akan teknologi sehingga bisa membela dan bertempur di segala macam medan. Oke, Bu Nuning, sambil kita mundur lagi ke fit and proper test yang tadi juga sampai disampaikan oleh Mas Dev ya, soal isu netralitas ini juga perlu untuk ditegaskan kembali. Juga soal SDM. Dari kacamata Bu Nuning bagaimana melihat dua isu ini, SDM di internal TNI dan juga soal tantangan netralitas? Oke, saya melihat dulu SDM. Jadi sampai hari ini itu tidak ada standarisasi prestasi. Jadi itu yang harus menjadi PR bagi Laksamana TNI Yudo Margono, bagaimana mempersiapkan penerusnya, yaitu standarisasi prestasi itu penting. Jadi seseorang itu untuk menjadi seorang Panglima TNI itu harus memiliki wibawa secara internasional, mengetahui manajemen tempur yang baik, lalu kemudian pendidikan juga yang mumpuni. Ya banyak sekarang ini, ada yang profesor juga, doktor itu banyak juga, itu juga harus ada di dalam Wanjakti gitu. Jadi memang ke depan itu objektivitas memilih seorang Panglima TNI, seorang kepala staf itu harus dengan standar prestasi pendidikan, ya variabel pengukurnya ada. Lalu kemudian terkait dengan apa yang harus dilakukan pada saat beliau menjadi Panglima TNI, itu ada inward looking, yaitu Papua ya, masalah Papua yang tadinya oleh Jenderal TNI Andika Perkasa waktu melakukan fit and proper dikatakan akan melaksanakannya secara humanis, dan saya rasa dengan begitu banyaknya lembaga adat di Papua, semoga saja Laksamana TNI Yudo Margono ini bisa melaksanakan tugasnya, meneruskan apa yang sudah menjadi visi misi dari Jenderal Andika Perkasa di Papua. Juga alutsista, peremajaan, modernisasi, jangan sampai ada lagi anumerta muda sebelum jadi jenderal sudah menjadi anumerta. Itu saya rasa ya. Dan outward looking, ada AUKUS, ada Laut Cina Selatan, pasti tadi sudah juga dipertanyakan oleh Mas Dev dan rekan-rekan di Komisi 1. Baik, inward looking dan juga outward looking. Catatan yang menarik dari Bu Nuning tentunya. Tapi sayangnya durasi diskusi kita sangat terbatas, Bu Nuning dan juga Mas Dev. Dan Mas Dev tentu mau melanjutkan lagi agenda di kediaman Pak Yudo Margono. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Bu Susan Tias Kertopati. Mas Dev, terima kasih. Selamat malam Mas Dev.